Pernah nggak sih lagi asik nulis skripsi, nemu kutipan yang pas banget tapi dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jerman? Nah, langsung bingung kan? Aduh, ini ngutipnya gimana ya di tulisan saya yang berbahasa Indonesia? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini dilema klasik. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng gimana caranya mengutip sumber asing dengan benar dan percaya diri. Oke, ini dia peta kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari dilema yang sering kita hadapi, terus kita bakal eksplor 3 jalur utama dalam mengutip, kita terjemahin sendiri, kita pertahankan teks aslinya, atau kita pakai terjemahan yang udah resmi. Nah, di akhir, kita bakal kunci semuanya dengan aturan-aturan emas yang wajib banget kita ingat. Pertama-tama, yuk kita akui dulu, ini tantangan yang kita semua hadapi. Buat mahasiswa, peneliti, atau akademisi di Indonesia yang literaturnya banyak dari luar negeri, situasi kayak gini tuh ya udah kayak makanan sehari-hari. Nah, ini dia momennya. Anda nemu kutipan itu, si harta karun, yang argumennya tajam dan relevan banget. Tapi, habis itu apa? Now what? Apa langsung diterjemahin aja? Atau kita biarin aja dalam bahasa aslinya? Terus, nulis citasinya gimana dong? Nah, pertanyaan-pertanyaan krusial inilah yang akan kita jawab sampai tuntas. Oke, kita masuk ke jalur keputusan yang pertama, dan ini yang paling sering kita ambil, yaitu kita memutuskan untuk menerjemahkan sendiri kutipan itu ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya jelas ya, supaya pembaca kita lebih gampang memahami isinya. Kalau Anda pilih jalur ini, ada satu aturan yang harga mati. Aturan nomor satunya adalah transparansi. Ini bukan cuma soal format, ini soal etika akademik. Anda harus secara eksplisit, secara jujur, kasih tahu pembaca kalau terjemahan yang mereka baca itu adalah hasil kerja Anda, bukan dari sumber asli atau penerjemah profesional. Nah, lihat deh, ini menarik. Mau pakai gaya apa, MLA atau Vancouver, formatnya mungkin ada beda-beda dikit, tapi coba perhatikan benang merahnya. Semuanya, tanpa kecuali, mengharuskan kita kasih keterangan kayak terjemahan penulis atau my translation. Ini tuh kayak tanda tangan kita yang bilang, ini terjemahan versi saya. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Kapan sih sebaiknya kita malah mempertahankan kutipan dalam bahasa aslinya? Nah, pendekatan ini emang lebih spesifik. Nggak setiap saat perlu, tapi kalau digunakan di situasi yang tepat, efeknya bisa kuat banget. Jadi poin krusialnya ini, kita pilih jalur ini bukan karena kita malas menerjemahkan. Bukan itu. Tapi karena bahasa aslinya itu justru jadi bagian dari bukti atau analisis kita. Mungkin kita lagi ngebahas istilah teknis yang nggak ada padanannya di bahasa Indonesia, atau kita lagi menganalisis pilihan kata si penulis asli. Jadi bahasanya itu sendiri yang jadi datanya. Kalau kita lihat format citasinya, ya sebenarnya cukup standar, ngikutin aturan main masing-masing gaya penulisan aja. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya ada di langkah setelahnya. Gimana caranya kita mastiin pembaca kita tetap ngerti maknanya apa. Dan ini dia triknya. Simple tapi efektif banget. Cukup pakai kurung siku. Dengan begini, kita bisa langsung menyajikan terjemahannya persis setelah kutipan aslinya, tanpa mengganggu alur tulisan. Jadi, kita dapat dua-duanya, keotentikan teks asli dan kejelasan buat pembaca. Ini contoh sempurnanya pakai gaya AP, kelihatan jelas kan? Kutipan asli dalam bahasa Jerman, terus langsung diikuti terjemahannya di dalam kurung siku. Tapi, jangan lupa, karena terjemahan ini versi kita wajib tetap nambahin keterangan terjemahan penulis. Itu kuncinya. Sekarang, gimana kalau sumber asli yang kita kutip itu ternyata ada salahnya? Mungkin salah ketik atau tata bahasanya aneh. Nah, disinilah kita butuh alat kecil yang sangat berguna ini. Kata dari bahasa Latin yaitu sic. Ini penting banget buat menjaga akurasi kita. Dengan menambahkan sic di contoh ini, kita seolah-olah bilang ke pembaca, saya tahu ini salah grammar, tapi memang aslinya begitu ya, bukan saya yang salah ketik. Ini menunjukkan ketelitian kita sebagai peneliti dan menjaga integritas kutipan apa adanya. Mari kita jelajahi jalur ketiga. Jalur ini kita pakai kalau karya yang mau kita kutip itu ternyata udah ada versi terjemahan resminya dan diterbitkan sebagai buku. Jujur aja, kalau opsi ini tersedia, seringkali ini jadi jalur yang paling mudah dan paling aman. Poin yang paling krusial di sini adalah kita harus sadar yang kita kutip itu buku terjemahannya, bukan buku aslinya yang mungkin nggak kita baca. Jadi, kita harus fair. Penerjemahnya itu berjasa besar, dan kontribusi mereka adalah bagian kunci dari informasi citasi yang wajib kita cantumkan. Coba kita bedah cara nulisnya di daftar pustaka. Keren kan? Semuanya lengkap. Kita kasih kredit penuh ke penulis aslinya, Nietzsche, dan juga ke penerjemahnya, Erpold. Informasi tahun terbit terjemahan dan tahun terbit karya aslinya juga dicantumkan biar pembaca dapat konteks yang utuh.
Akhirnya, setelah kita menjelajahi ketiga jalur tadi, sekarang waktunya kita simpulkan semuanya jadi beberapa aturan emas. Anggap aja ini kompas yang akan selalu menuntun kita ke arah yang benar setiap kali berurusan dengan sumber asing. Ini dia daftar periksa esensial kita. 1. Kejelasan itu raja. Pembaca harus selalu tahu ini teks asli atau terjemahan. 2. Jangan pernah menerjemahkan judul di daftar pustaka. Tulis apa adanya. 3. Untuk aksara non-Latin, pakai transliterasi standar. 4. Selalu beri kredit pada penerjemah resmi. Dan yang kelima, yang paling pamungkas, kalau ragu, selalu kembali ke buku panduan gaya sitasi yang Anda gunakan. Jadi, kesimpulan utamanya adalah dengan memahami 3 jalur sederhana ini, terjemahkan sendiri, pertahankan yang asli, atau gunakan terjemahan resmi, plus mengingat aturan-aturan emas tadi, kita bisa menangani kutipan dari sumber asing manapun dengan benar, penuh percaya diri, dan yang terpenting dengan integritas. Karena pada akhirnya, semua aturan teknis ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar, pertanyaan yang menjadi inti dari integritas akademik. Apakah sitasi Anda sudah jelas, akurat, dan jujur? Kalau jawabannya ya, maka Anda telah berhasil.